Gimana nih kabar adik-adik semuanya nih? Apakah sehat? Sehat dong. Sehat selalu ya. Kita berdoa, Kak Karen, Kak Fis berdoa supaya adik-adik semuanya selalu sehat. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Aku. Semuanya pada angkat tangannya. Yuk kita mau bangkit berdiri yuk. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi itu semua karena roh kita bersama Tuhan. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita nyanyi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diapain? Diratakan, oleh rohku kata Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan semua. Amin. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan semua. Amin. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan semua. Amin. Kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semua. Kedap-kedip. Amin. Gak tau gak? Ya. Ada yang salah loh. Adik-adik sadar gak? Ayo. Apa ya? Tahu nggak kak? Apa itu, Kak? Tadi kakak kebalik loh. Seharusnya amin dulu baru kedap-kedip. Tapi kakak kedap-kedip dulu baru amin. Siapa yang ngikutin kakak? Gak apa-apa ya. Iya. Yang penting gerak semua tuh, Kak. Iya, kita harus hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Sekalian olahraga, Kak. Iya benar. Siapa di sini pasukan Kristus? Saya. Yuk bangkit berdiri. Kita mau menjadi pasukan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Laskar Kristus, siap gerak. Iya. Kalau kau bilang Laskar Kristus, adik-adik semuanya berdiri semua ya kak ya. Berdiri semua, Kak. Langsung siap gerak. Siap. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap gerak. Ya, bagus banget, keren nih adik-adik nih. Semangat semuanya. Semangat semua Kak. Sekarang boleh kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi bersama. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi adik-adik. Saat ku dalam kekelaman, berjalan tanpa aku tahu arah, namun kau hadir untukku. Dia buka jalan, dia jadi pelita hidupku. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Fritz. Oke, yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menyanyikan lagu untuk Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami mau taat firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dan juga guru kakak sekolah minggu yang mengajar, agar kami sama-sama mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Halo semuanya. Apa kabar? Oke. Baik ya semuanya ya. Happy ya. Seneng kan? Nah, hari ini kakak akan membawakan firman adik-adik. Firmannya tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dielu-elukan tuh maksudnya disenangi gitu. Yesus
pas datang ke Yerusalem, orang-orang pada kagum sama dia. Nah, artinya gitu adik-adik. Oke, adik-adik yang ada Alkitabnya boleh nanti dibuka. Kisah ini dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nah, ini ceritanya kayak gimana ya? Jadi ceritanya tentang Yesus yang mau menuju ke Yerusalem. Habis itu Yesus mempersiapkan sesuatu dulu nih adik-adik sebelum sampai ke Yerusalem. Dan dalam persiapannya itu Yesus minta tolong ke 2 muridnya. Gitu. Nah, sebelum lanjut lagi ceritanya, kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang pernah disuruh sama orang tuanya? Angkat tangan, siapa yang pernah disuruh sama orang tuanya? Hup. Nah, kalau kalian pernah disuruhnya apa sih? Mungkin ada nggak yang disuruh? Ayo habisin dong makanannya. Gitu. Pernah nggak? Nah, iya kan, pernah kan? Nah, kalau misalnya makanannya itu kita nggak habisin, kan sayang adik-adik. Banyak orang di sana yang kelaparan, nggak bisa dapat makan. Sementara kita dapat makan, nggak kita habisin. Ada juga makanannya nanti disemutin. Kalau makannya manis ya kan, kita nggak segera habisin, nanti makanannya disemutin. Jadi nggak bisa lagi dimakan. Nah, terus ada juga nggak yang pernah disuruh untuk membereskan mainannya? Adik-adik habis main, habis itu main ditinggal aja. Terus disuruh beresin mainannya, nggak kita beres-beresin. Nah, apa yang terjadi kalau kita tinggalin gitu aja mainan kita? Bisa-bisa rusak adik-adik. Nggak sengaja ya kan, kita lewat, aduh keinjek. Wah, ini karena belum aku beresin nih, jadi patah, rusak. Iya kan? Nah, ada juga yang pernah disuruh membereskan meja belajarnya. Pernah nggak adik-adik? Jadi di meja belajar kita habis belajar, banyak buku ketumpuk-tumpuk, ya kan? Ayo diberesin gitu kan, biar rapi lagi. Nah, kalau nggak diberesin, akibatnya nanti kita butuh buku misalnya, oh ini sekolah ada, diminta lihat buku matematika. Nah, itu kita susah nyarinya adik-adik. Di mana ya? Soalnya nggak kesusun kan? Di mana lah buku matematika ini? Itu. Jadi susah kan? Nah, seharusnya kalau kita disuruh itu, kita taat adik-adik, ya kan? Supaya kita nggak kesulitan. Misalnya kayak tadi makan, disuruh makan, kalau kita taat, makanannya cepet habis, beres, nanti kita bisa aktivitas selanjutnya. Mungkin udah selesai makan, baru kita bisa main, baru kita bisa nonton, baru kita belajarnya fokus. Nah, terus kalau kita disuruh beresin mainan, kita beresin supaya mainan kita tetap terjaga adik-adik, nggak rusak ya kan, mainan kita tetap bagus gitu. Kalau misalnya tadi meja belajarnya berantakan, kita rapihin meja belajarnya. Kalau kita nyari buku yang kita butuhkan, gampang adik-adik karena rapi, disusun ya kan, gitu. Nah, balik lagi ke cerita Yesus. Yesus ini nyuruh apa ya? Minta tolong apa sih kedua muridnya? Jadi Yesus itu nyuruh 2 muridnya. Yang pertama itu muridnya disuruh pergi ke kampung yang ada di depanku. Jadi waktu Yesus mau menuju Yerusalem, di tengah perjalanan dia nyuruh muridnya nih, pergi ke kampung yang ada di depanku, ya kan? Yang ada di depan situ. Kalau di kampung itu karena ada keledai adik-adik, ada 1 keledai betina dan 2 anaknya yang berada di semak-semak.
gitu kan. Nah, habis itu Yesus menyuruh yang kedua, lepaskan keledai itu yang di semak-semak tadi dan bawalah kepadaku, gitu kan. Ini yang kedua nih. Jadi yang pertama tadi nyari keledai di kampung itu, pergi ke kampung itu nyari keledai. Yang kedua, lepaskan, bawa ke Yesus, gitu kan. Yang ketiga, nanti kalau ada orang nanya, Yesus bilang gini kan, kalau ada orang yang menegur, buat apa keledainya, gitu kan. Nah, Yesus bilang Tuhan memerlukan dan Ia akan segera mengembalikannya, gitu. Nah, kira-kira murid itu melakukannya nggak ya? Murid itu pergi nggak ya? Murid itu mendengarkan Yesus dengan baik nggak kira-kira? Nah, tepat, mendengarkan adik-adik. Jadi Yesus pas menyuruh murid-muridnya tuh mendengarkan dengan baik dan dia taat nih. Dia jalan ke kampung di depan itu kan, semak-semak nih. Apa benar nih ada keledai ya? Tadi Yesus bilang ada keledai, guru bilang ada keledai. Dicari-cari, wah betul ada nih. Ada yang betina, ada 2 keledai muda. Dilepaskanlah itu kan, dilepaskan, dibawa ke Yesus. Saat orang ada yang bertanya, menegur kan, dia bilang tadi Yesus bilang apa? Keledainya buat siapa? Buat Tuhan. Nah, buat Tuhan adik-adik. Dia bilang ini keledainya buat Tuhan. Dan akan segera mengembalikannya. Jangan lupa dikembalin lagi tuh keledainya kan. Kira dibawa. Nah, seandainya adik-adik murid-murid Yesus ini tidak mendengarkan perintahnya Yesus, terus murid-murid Yesus ini tidak taat, kira-kira bisa nggak ya Yesus pergi ke Yerusalem naik keledai yang diminta? Bisa nggak? Nah, nggak bisa ya. Kalau murid-muridnya nggak taat, nggak akan bisa. Nah, karena muridnya taat ini bisa. Jadi muridnya ke kampung seberang itu, ke kampung yang ada di depannya, di desa-desa itu kan, dia lihat keledai di semak-semak, dibawa sama dia. Di saat ada orang yang nanya, dia bilang, ini mau dibutuhkan oleh Tuhan, nanti akan segera dikembalikan lagi. Nah, dia bawa ke Yesus. Yesus bilang, wah, Yesus kagum sama murid-muridnya kan. Wah, dia naik keledai lalu ke kota Yerusalem. Udah ke kota Yerusalem, bener adik-adik, sesuai rencana Yesus, bahwa banyak orang yang bersuka cita, banyak orang yang senang menyambut Yesus datang di Yerusalem, gitu kan. Jadi ada yang teriak begini adik-adik, Hosana bagi anak Daud. Wah, ada juga bilang diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu karena orang-orang itu tahu bahwa nanti ada yang naik keledai, anak Tuhan itu. Jadi Yesus itu adik-adik. Nah, seandainya muridnya bawanya, ngambilnya bukan keledai tadi, ternyata bawanya katakanlah kambing, bawanya kambing adik-adik, gitu. Pas lagi dinaikin kan nggak bisa kan, bunyi lagi, itu kan nggak sesuai kan. Jadi orang-orang di sana mungkin kiranya, ini bukan Tuhan nih, bawa kambing masa, nah gitu kan. Nah, begitu adik-adik. Jadi Yesus itu telah merencanakan murid-muridnya taat sehingga rencananya itu berhasil, gitu, mendatangkan kebaikan adik-adik, gitu, karena taat tadi. Jadi kita semua dari cerita
Yesus ini kita mau taat seperti murid-muridnya. Begitu adik-adik ya. Jadi contohnya kalau kita mau taat itu caranya gimana sih? Yang jelas kita harus mendengarkan perintahnya dengan baik. Pertama-tama itu dulu, kita dengerin dulu dengan baik. Jadi perintahnya siapa yang harus didengerin ya? Kalau di rumah ada perintah orang tua adik-adik. Mungkin kalau di sekolah minggu, di gereja anak, kakak pembinanya didengerin ya kan? Kalau lagi berdoa, baca kitab perintah Tuhan, itu kita baca ya, emang kita baca ya, dan itu kita taatin gitu. Mungkin dibacakan firman-Nya oleh orang tua, kita dengerin. Nah, habis kita dengar, kita menjalankannya adik-adik, kita patuh, kita taat, ya kan? Gitu. Jadi misalnya kita dikasih tahu, jangan tutup kuping, nggak boleh. Dikasih tahu lari, nggak dengar. Wah, nggak boleh juga tuh, ya kan? Lagi dikasih tahu, tidak. Wah, itu nggak boleh adik-adik. Jadi didengarkan dulu ya. Oke, kalau kayak gitu, firman kakak udah selesai adik-adik. Jadi kita sama-sama tutup dengan doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau taat seperti murid Yesus. Kami mau taat kepada orang tua kami. Bantu kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktunya aktivitas. Iya. Kalau adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan tentang murid-murid yang disuruh cari keledai untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya adik-adik mengerjakan aktivitas ya. Untuk kelas plan, adik-adik minta ke wali atau orang tuanya agar disediakan pewarna makanan. Nah, kalau bisa 2 warnanya. Warnanya bebas lah, apa aja. Yang jelas warnanya itu nanti untuk tangan sama kaki. Nah, pewarna itu ditaruh mungkin di baskom ya, baskom yang agak gedean, ditaruh situ. Nah, nanti tangan adik-adik masukin tuh 2 itu, ya kan? Terus ditaruh di bagian kertas. Nah, sediakan juga kertas, di bagian bawahnya dicap. Hop. Sama pewarna satu lagi tuh buat kaki. Jadi dicelupin di baskom itu kakinya, hop, baru tempel di bagian kertas. Nah, itu mau buat apa sih adik-adik? Mau buat gambar keledai. Nah, seperti ini nih. Nah, keledainya ini dari kaki adik-adik nih. Ini ceritanya daun-daun nih, pohon palma. Nah, itu dari tangan adik-adik, ya kan? Nah, orang tua atau walinya juga butuh kuas. Jadi nanti setelah adik-adik itu tempel itu kan kakinya itu sama tangannya, nanti bisa juga pakai kuas digambar seperti keledai. Nah, itu mungkin kalau gambarnya itu pakai cat air bisa lah, atau mungkin boleh juga pakai pensil warna juga boleh. Jadi nanti digambar keledainya pakai pensil warna seperti ini. Oke. Nah, kalau udah jadi begini, kasih nama adik-adik di sini, namanya siapa, ya kan? Di atasnya tempel, tulis di sini Hosana. Ya, seperti
orang-orang di Yerusalem yang menyambut Yesus kan, gitu. Nah ini untuk kelas plan. Kalau untuk kelas grow, dia aktivitasnya kayak gini nih adik-adik. Jadi adik-adik perlu kertas ini, gambar ini, sama gunting. Guntingnya ini untuk menggunting gambar Yesus sama keledai ini. Nah, ada garis putus-putus nih adik-adik di antara keledai sama Yesus. Nah, nanti adik-adik lipat. Jadi dilipat sehingga bisa berbentuk gini. Nanti ada Yesus bisa duduk di atas keledainya ini. Nah, gitu adik-adik ya. Kalau udah kayak gitu, jangan lupa diwarnain keledainya sama Yesusnya. Jadi butuh pensil warna juga, gunting, pensil warna sama gambar ini ya. Untuk kelas grow. Untuk kelas fruitful, nah ini agak banyak nih. Jadi kelas fruitful butuh pensil warna, butuh gunting, butuh, kalau adik-adik tahu gulungan tisu yang bagian dalam itu bisa digunakan, atau gelas kertas juga bisa. Nah, jadi nanti ada gambar ini adik-adik nih, gambar ini. Nah, nanti adik-adik gunting. Jadi di sini ada Yesus naik keledai. Ini ada orang ini kan, yang mengelulukan Yesus nih, yang sukacita. Nah di sini ada penyangganya. Jadi kalau kertas ini digunting nanti kelihatan ada garis-garis yang harus digunting juga. Jadi penyangganya ini membuat Yesus sama muridnya ini bisa berdiri, gitu kan? Nah ini bentengnya, gunting. Ini gambar kotanya bisa digunting juga nih. Set. Sehingga nanti ujung-ujungnya seperti ini adik-adik. Gitu kan. Ini bentengnya itu pakai penyangganya, pakai itu, pakai yang tadi ya, pakai gulungan tisu tuh bagian dalamnya, atau pakai gelas kertas gitu adik-adik. Nih lebih bagus pakai gulungan tisu sih, karena warnanya udah sama, coklat tuh. Jadi nanti adik-adik tempel kayak bata-batanya gitu. Jadi butuh lem juga. Nah setelah jadi itu nanti 3 dimensi, bagus adik-adik. Udah benteng gitu kan. Nah itu adik-adik foto. Semuanya difoto, dokumentasikan. Yang ada Instagram di-upload, di story boleh, di tag ke Instagram Harvest Kids ya. Gitu. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.